Sokaraja, Banyumas. Sejak puluhan tahun lalu, kawasan ini dikenal sebagai pusat oleh-oleh khas Banyumas. Salah satu contoh makanan khasnya adalah getuk goreng khas Sokaraja. Di antara deretan kios getuk goreng, nama Budiem menjadi ikon yang melegenda. Berawal dari getuk basah yang tidak laku, lalu digoreng agar tidak terbuang. Lahirlah getuk goreng Ibu Diem yang bertahan lintas generasi. Di balik sejarah itu, ada komitmen menjaga mutu dan keamanan pangan, mulai dari kebersihan lingkungan produksi, kedisiplinan pekerja dalam menjaga hygiene, sanitasi peralatan, hingga pengelolaan limbah. Getuk goreng ini bukan hanya oleh-oleh khas, tapi juga contoh penerapan standar keamanan pangan di industri pangan tradisional. Kami, kelompok 3, berkesempatan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana proses produksi getuk goreng Ibu Diem dari persiapan bahan hingga siap disajikan ke konsumen. Selamat menyaksikan! Halo, aku Sagil. Halo, aku Alma. Halo, aku Zalfa. Halo, aku Siska. Jangan salpok ya. Kebetulan kita produk makanan khas Banyumas, Mbak, getuk goreng sama getuk basah. Jadi ada 2 jenis, ada yang goreng dan ada yang basah. Iya, betul. Bedanya apa tuh? Kalau yang goreng itu getuk yang udah digoreng, jadi Mhm. sebelum digoreng namanya getuk basah Oh, itu, namanya getuk basah. tapi kan kebanyakan orang yang, milenial kita belum tahu itu getuk basah apa Iya. gitu kan. Jadi yang nyari getuk basah itu kebanyakan orang-orang tua. Mmm, Pertama kita untuk produksinya dulu ya, Mbak, setiap pagi kita pasti, pembersihan buat semua yang ada di tempatnya. Contohnya kayak untuk pembersihan singkong, kita pasti harus masuk singkong itu udah tidak ada lumpur, terus orang-orangnya juga, semaksimal mungkin saya jaga buat yang, kebetulan yang orang-orang saya kan sepuh semuanya. Kalau yang mmm. misal memang sepuh kan rentang sakit ya, Mbak, Iya, jadi betul. kalau yang nggak kurang sehat kita nggak berangkatin Oh, nggak gitu. pernah pakai. Itu salah satu jaga kebutuhan, apa namanya, kebersihan Kebersihan. juga. Terus untuk penggorengannya kita diwajibkan pakai glove, Oh, glove, iya. juga, lebih kayaknya lebih aman, Mhm. karena kan itu menyangkut kita masih manual ya, Mbak, Iya. masih pakai pawon bukan pakai Oh, kompor. gitu, iya. Kalau untuk goreng kita tetap fleksibel ya, bisa kompor, bisa pawon, Pawon? tergantung kita tempatnya mau goreng di mana sih. Oh, Jadi untuk kebersihannya kita insya Allah apa namanya, 100% bersih. 100% masih ya, Mas, ya? Kita bahan utamanya ada 2 sebenarnya, Mbak, yang paling utama singkong sama gula Jawa. Iya, tapi untuk pelengkapnya semuanya kita pakai ada beberapa tambahan kelapa, vanili, sama tepung beras. Sama tepung beras. Nih itu udah wajib yang harus ada di getuk goreng kita. Terkait dengan variasi rasa itu ada tambahan bahan lain? Kebetulan kita belum ada variasi Oh, rasa, belum kita ada. spesialis gula Jawa. Gula Jawa, jadi masih otentik ya, Mas, ya? Next kita mungkin bakal seperti itu, Ada berapa ada perubahan rasa juga. ada perubahan rasa, baik. Kita masih pakai, tradisional besek, Mhm. belum pakai yang modernnya sekarang. Oh, Mungkin gitu. ternyata kita karena ini lagi tinggi-tingginya besek, Iya? jadi kita lagi berinovasi, ke-branding premium-nya. Oh, branding Iya, premium. bukan kita ninggalin yang tradisional ya, Mbak, Mhm. tapi saya kepengen makanan getuk goreng itu nggak cuman kayak dipandang, "Oh, cuma pakai besek," tapi ada premiumnya yang kayak pakai kardus packaging yang kecil itu, cuman di-branding yang benar-benar masih tradisional. Nah, terkait dengan kemasan, itu berarti Mas memesan dari luar, Mas? Pemesan dari luar. Itu terkait dengan kebersihannya dan kualitasnya itu bagaimana? Nah, besek itu datangnya beribu-ribu, Mbak. Jadi kita itu selalu, bilang sama kebetulan kita langsung ke tangan orang ya, bukan ke orang yang jual. Jadi kita memang besek itu wajib warna putih, bukan warna coklat. Bedanya Jadi apa? ada warna putih yang kayak gini, ada yang warna hitam kecoklatan. Oh, gitu. Jadi bedanya kalau yang warna putih kayak gini udah di sana dijamin udah dikeringin, Mbak, udah Mmm, dijemur. udah dijemur, Tapi iya. kalau warna-warna coklat itu belum dijemur. Belum dijemur? Itu pun mengakibatkan kalau lembab, getuk Mhm. kita juga cepat menjamur. Oh, gitu, ada Jadi kontaminasi harus ya, Mas, iya, ya? harus benar-benar kering, Oke, berarti itu gitu. sudah dipastikan Sudah kering ya, Mas, ya? dipastikan kering, sertifikat halal itu perjalanannya dari tahun 2004 tapi ya, Mbak, Oh, saya udah iya, 2004. 2024 maaf. Oh, 2024? 2024 awal mula sertifikat halal itu gratis dulu. Mhm. Pertama pertama, apa namanya, keluar. Jadi kita ada survei salah satu contoh UMKM getuk goreng dari beberapa dinas. Dulu saya juga memikirkan, tempat produksinya, Mbak, karena halal itu kan dulu masih ketat ya, Mbak, ya, Iya, bukan segamblang kayak sekarang. mhm. Mungkin sekarang daftar yang penting halalnya keluar gitu. Kalau dulu kan harus dicek dulu dan di Iya. toko yang Sokaraja itu salah satu, apa namanya, toko yang ditempelin stiker langsung sama Dinas Perdagangan dan lain-lain untuk toko yang pertama halal. Jadi soal halal, soal haki, soal apa namanya, eee, PYRT, jadi itu terpisah semua, kita ikutin untuk, apa namanya, biar dapatin sertifikat halal. Jadi produksinya pertama kita singkong dikupas semuanya, Dikupas semua? mungkin butuh waktunya itu 10 sampai 40 menit, nggak sampai 1 Oh, jam, itu buat ngupas semuanya singkong tergantung mhm, kita bikin berapa ratus mhm. kilo hari ini. Terus habis itu dicuci direndam dulu jangan langsung di itu, Mbak, karena Oh, iya. direndam itu kan otomatis airnya harus diganti terus. Iya, betul. Habis itu dikukus, kukusnya itu minimal pengukusan 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 ya? Iya, dari jam 7 sampai jam 10 biasanya. Mmm, Habis itu kita tumbuknya juga, apa namanya, nggak langsung banyak, kita per 25 kilo, seperti itu. kadang 20 kilo tergantung singkongnya itu tua atau mudanya. Untuk penurunan gulanya,
itu bertahap ya, Mbak. Mhm. Jadi kita ada 4 step tahapan gula, Iya. biar manisnya itu nggak yang mengedok Terlalu banget. manis ya, Iya, betul. betul. Terus sampai situ kita diratain, udah pakai gula itu, Iya. kita ratain pakai tepung beras biar nggak Mhm. lengket. Tepung berasnya itu fungsinya bukan buat ini doang ya, Mbak, tapi buat adonan juga. Oh, gitu. Terus kita campur vanili di adonan tepung berasnya, habis itu digoreng. Nah, itu baru jadi buat pemasaran. Pemasaran pun kita nggak menyarankan untuk yang masih panas dibawa keluar kota, Mbak. Jadi Oh. untuk yang keluar kota, kita sarankan telepon dulu biar kami yang mendinginkan. Oh, gitu. Kebanyakan seperti itu, tapi alhamdulillah kalau gitu kita ya karena panasnya setiap jam jadi Iya. ya maaf-maaf, biasanya kita merepotkan orang juga, kayak, "Harus dingin dulu ya biar aman," kayak gitu. Untuk ketahanannya, kita nggak pakai pengawet jadi 5 sampai 6 hari, tapi kalau pakai pengawet itu lebih dari 2 minggu. Oh, lebih dari 2 minggu? Iya, cuman kan itu Oh. kurang sehat, Mbak. Iya, betul. Iya, makanya kita itu, getuk masih manual, singkongnya masih kerasa, tahannya juga nggak sampai seminggu lebih nggak. Oh, gitu. Iya. Nah, untuk perbedaan masa simpan dari getuk yang kering dan yang basah itu berapa Nah, lama? kalau yang basah itu karena basah nggak terlalu digoreng ya, Mbak, 2 sampai 3 hari. 2 sampai 3 hari? Selebihnya bisa dimasukin ke kulkas, kalau mau makan dikukus lagi. Dikukus lagi? Tapi yang nggak kuat itu singkong apa namanya, kelapanya, maaf. Oh, iya. Begitu. Ya, produk yang dulu pertama kali dibuat itu langsung dikeluarkan, langsung dijual. Langsung dijual? Iya, jadi biar, sebenarnya menghindari biar nggak basah sih, Mbak. Karena produk yang baru keluar dari dandang dikukus, karena uapnya di atas semua ya, Mbak, basah hari ini, Mbak, harus dijual dulu. Harus dijual dulu? Iya, dan harus digoreng dulu, maaf. Oh, harus digoreng dulu sebelum dijual? Yang penting digoreng dulu, bukan Oh, dijual, gitu. iya. Oke. Jadi nanti setelah dikukus, digoreng, itu langsung dijual? Diperjualbelikan. Diperjualbelikan langsung? Limbah kita ada 2 macam limbah, Mbak, dari kelapa Mhm. sama, kulit singkong. Daun singkong? Kebetulan kita kulit singkong udah ada yang menampung buat produksi buat, peternak sapi dan lain-lain. Untuk kelapa kita diambil sama orang pengepulnya, pengrajin sapu. Pengrajin sapu? Jadi setiap hari kita memang diambil dari 2 orang itu.